Halo, assalamualaikum, selamat pagi ya teman-teman. Jadi ini saya kemarin beli sebuah HT ya, handy talkie. Ini yang lagi populer banget di kalangan breaker-breaker ya. Jadi HT ini termasuk HT yang murah menurut saya karena dia punya multi band ya, dari frekuensi di 50 MHz sampai di 600. Tapi sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi ya. Jadi 27 MHz sampai ke 800 MHz gitu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ya boxnya. Teman-teman udah pasti nebak ya, ini adalah HT Kuangseng UV5K. Tapi bukan teman-teman, jadi ini bukan Kuangseng UV5K. Kuangseng UV5K itu aslinya memang dari China ya. Tapi ini yang saya beli adalah HT branding dari merek tersebut. Harganya murah banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya fitur-fiturnya. Sangat banyak ya, ada kopi frekuensi, ada bisa lihat frekuensi ini ya, frekuensi airband, terus banyak banget lah pokoknya. Di kardusnya teman-teman bisa baca ya gitu. Nanti saya di description juga saya tambahkan. Sebenarnya saya juga kemarin habis unboxing juga yang Secom FC9 Pro. Ini sama persis 100% sama gitu, cuma bentuknya aja yang beda. Nih fitur-fiturnya teman-teman ya, fitur-fitur lengkap banget. Ini benar-benar HT yang menurut saya itu akan menggeser si Baofeng gitu, karena si Baofeng kan saat ini masih masih dual band, sedangkan ini udah multi band ya. Multi band itu artinya bandnya banyak gitu. Ini band ini bukan berarti grup band ya, tapi ini band frekuensi teman-teman. Manual booknya juga ada, cuma kayaknya males baca lah. Kita orang Indonesia udah tau lah, pada pintar-pintar manual book tuh nggak usah dibaca. Terus kita buka unitnya. Ini adalah unitnya teman-teman ya. Tuh udah ketahuan kan mereknya apa? Yes. Mereknya adalah, udah kelihatan belum? Mereknya adalah Texas ya. Ini kemarin saya beli harganya cuma 245.000. Harganya murah banget ya. Ini benar murah teman-teman ya. 245.000 bisa dapat HT selengkap, dan kalau canggih ya enggak ya, powerful lah gitu ya. Baterainya dapat 3000 mAh, 3000-an ya. Bener 3000-an mAh apa enggak saya kurang tahu ya, tapi rata-rata ya segitulah kali ya. Gitu. Ini kelebihan lainnya adalah baterainya itu bisa di-charge menggunakan USB gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli yang tipe-tipe seperti ini, don't worry, kita bisa ngecas di mana aja gitu ya. Oke, ini antenanya sama dengan, jadi ini bener-bener sama deh dengan si HT Kuangseng UV5K ya yang ada di China sana. Dan ini pasti dapat ginian loh, aneh ya sebenarnya, buat apaan juga sih, udah bisa ngecas juga kok gitu ya. Tapi ya by the way oke lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipakai dengan buat HT-HT lainnya. Sebetulnya saya punya HT yang nggak bisa dicas ya. Terus dapat gantungan ini, terus apa lagi sisanya? Oh ya, ini klipnya ya, penting banget nih klip. Kayaknya isinya itu aja sih teman-teman ya. Kayaknya sepertinya seperti itu. Ini tadi ya masih Bima udah dipasangin baterainya di sebelah ya. Terus kita pasang klipnya. Jadi ini sebelah saya ada Bima. Tuh dia tangan itu. Ini Bima Explorer ya. Antenanya dipasang sama Bima nih. Oke, setelah dipasang sama dia, kita nyalain ya. Baterainya dapat langsung powerful ya. Maksudnya powernya itu full gitu loh. Powernya udah full, tinggal kita pakai saja. Oke, setelah kita pasang baterainya kita pasang antenanya. Oh ya, fitur-fiturnya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini masih asli ya, masih asli firmware-nya atau OS-nya lah bahasanya gitu ya. Masih asli, terus menu-menunya seperti ini. Jadi mirip banget yang Kuangseng, emang beda brand doang ya. Jadi sama persis ya teman-teman. Engine-nya juga sama ya, mesinnya sama juga. Jadi nggak usah worry ya mengenai HT ini gitu ya. HT ini memang powerful banget sih. Gitu. Saya beli HT ini karena gini ya teman-teman, harganya paling murah dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Padahal sama aja sih teman-teman ya. Ada Berlin, ada FC, Secom ya. Ada juga Wirecom ya kalau nggak salah.
ada TTSD dan lain-lain lah, pokoknya tuh banyak banget lah merek-mereknya. Tuh teman-teman, kalau kita lihat nih ada USB-nya seperti ini ya. Jadi kita bawa kemanapun, kehabisan baterai tinggal colok di charger yang Type C ya, yang Type C itu ngecas langsung normal-normal aja sih, paling ya sekitar 4 atau 5 jam lah untuk ngefullin lagi ya. Oke, apalagi ya setelah itu, oh ya layarnya dia putih, beda dengan yang si Secom, ini putih seperti ini, dan ini firmware seperti bawaannya masih seperti ini. Dan sekali lagi ini HT bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade firmware-nya menggunakan firmware yang sudah populer di kalangan teman-teman breaker. Itu ada Exumer, ada juga Matos, ada juga yang nanti description-nya saya taruh di sini. Intinya ini sama persis dengan yang video-video saya sebelumnya tentang FC9 Pro, sama kompatibel 100%. Cuma memang saya tidak menjamin 100% ya kalau misalnya kita upgrade berhasil tuh enggak gitu. Saya juga belum tahu ya, takutnya ada bug-nya. Tapi yang sudah saya coba rata-rata berhasil. Gitu teman-teman. Apalagi ya? Oke, kalau untuk masalah tampilan keren sih menurut saya. Ya, ini keren banget sih menurut saya sih teman-teman ya. Yang tentunya nih HT-HT seperti Baofeng kayaknya harus melihat ini ya. Ini jangan-jangan Baofeng juga akan mengeluarkan produk-produk terbarunya dengan harga yang mungkin lebih murah. Baofeng itu terakhir saya lihat ada banyak kekurangannya seperti budak dan lain-lain. Kalau yang ini saya belum tahu gitu, saya belum pernah coba menggunakan antena luar ya. Jadi selama ini saya masih menggunakan antena standar. Jadi exploringnya masih di firmware yang banyak beredar di pasaran. Saya install ya seperti ada barnya dan lain-lain ya gitu teman-teman. Yang ini saya coba pertahanin dulu menggunakan softwarenya, dan memang setelah saya coba nih, itu kepekaannya memang sedikit kurang ya kalau pakai firmware bawaannya gitu. Nanti kita coba di luar ya untuk merasakan seperti apa sih perbedaannya. Kalau saya jujur saya akan upgrade ya, karena memang lebih enak di upgrade sih dibandingin software bawaannya. Itu teman-teman. Oke, untuk frekuensi bawaannya ya, ini teman-teman bisa lihat dari 50 MHz ya. Terus ini saya mau ngapain sih? Tadi 50 MHz, terus dia bisa si 600 MHz gitu teman-teman. Kita lanjut ya di ruang terbuka. Di sini saya akan bandingin antara si Texas dan Escom 9 Pro gitu ya. Secara tampilan teman-teman bisa lihat untuk yang si Texas dan Escom itu hampir sama ya. Dari kiri kanan belakang sama, hanya depannya aja yang berbeda. Nih hampir sama semua. Sama ya. Nah depannya sedikit berbeda. Untuk yang Escom lebih tampilannya lebih oke ya, lebih manis lah gitu ya. Sedangkan yang Texas lebih keker. Untuk warna layarnya teman-teman bisa lihat bedanya ya. Yang orange itu si Escom, yang putih Texas. Jadi Texas Kwangseng itu sama ya gitu. Jadi sama-sama dari Kwangseng sih. Kwangseng. Oke, ini saya lagi coba untuk melihat kepekaan frekuensi yang diterima. Yang Texas ini masih menggunakan firmware originalnya, sedangkan yang si Escom itu sudah menggunakan firmware dari Exumer. Bukan Abu Bukti itu Bang Gohar. Mari, apa yang perlu ditariatin, Wan? Kan Bang Gohar, betul. Wah, seperti Roger, berangkat besok, berangkat ya. Berangkat dong, gue udah siapin. Gue udah pasang antena. Ya nggak, gue udah pasir itu KR gue, ya nggak. Udah gue kasih di kacanya, udah tempel PSN. Oke, tadi kita udah dengerin ya secara panjang lebar. Jadi untuk kedua HT ini memiliki kepekaan yang sama ternyata ya, baik yang Escom maupun yang Kwangseng, baik yang UHF, VHF, dan tadi sempat juga dicoba untuk yang
airband ya. Jadi sama, kepakaannya sama teman-teman gitu. Jadi menurut saya informasi sebelumnya mungkin saya salah gitu ya. Jadi firmware yang bawaan dari si Texas ini juga lumayan sih kalau menurut saya sih gitu ya. Tapi memang kalau yang bawaan itu kekurangan hanya satu ya, yaitu dia benar-benar standar. Sedangkan kalau udah di upgrade atau di unlock ya, itu frekuensinya lebih lebar. Dan yang kedua, dia ada beberapa fitur seperti spektrum. Terus dia untuk searchingnya juga oke ya, kayak SDR gitu. Kita akan coba bandingin antara firmware yang ori bawaannya ya dengan firmware yang sudah di-upgrade ya menggunakan Exumer. Nah, kalau yang masih standar tentunya dia untuk masuk ke frekuensi 27 MHz nggak bisa ya, karena masih standar dan itu harus di-upgrade atau di-unlock dulu menggunakan firmware Exumer atau Matos. Ini saya contohnya lagi masukin di frekuensi 27 tadi nggak bisa. Dia kalau di 50 MHz bisa ya, megahertz. Mau dia ya tuh. Tapi kalau 27 MHz dia nggak mau. Karena memang baru di unlock di sana ya. Di frekuensi 600-an tadi coba di 800 nggak mau, di 600-an mau ya. Nah, kalau yang ini yang sudah di upgrade firmware-nya menggunakan Exumer, kita akan coba di frekuensi berapa nih? Di 27 MHz mau ya tuh ya teman-teman. Cuma memang antenanya harus diganti ya, karena harus antena yang memang support dengan frekuensinya. Jadi teman-teman yang mau monitor 27 MHz atau CB itu harus diganti antenanya menggunakan antena 27 MHz, nggak bisa dibawa pakai yang ini ya. Oke teman-teman, itu dulu, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe ya yang belum. Assalamualaikum.